Shalom, puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Malam ini kita akan kembali, saudaraku, masuk dalam renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dalam seluruh pekerjaan dan aktivitas di sepanjang hari yang kita lewati. Dan kembali malam ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran, dan segenap hidup kita arahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berfirman kepada kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan masuk di dalam doa. Bapa, kami datang bersyukur kepadamu malam hari ini setelah umatmu bekerja, dan biarlah Tuhan yang memberkati seluruh pekerjaan, seluruh usaha, seluruh pendidikan, sekolah dan perkuliahan umatmu Bapa. Dan kembali malam hari ini kami akan masuk dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, menyingkapkan rahasia firman-Mu, dan Tuhan pula lah yang melawat seluruh umat-Mu dan memberkati, menguatkan, meneguhkan, dan memantapkan iman kami semua kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saudara ambil Alkitab kita masing-masing, dan mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-92 pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kitab Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kita akan membahas ayat-ayat ini secara berurutan. Mari kita baca dahulu ayat yang ke-13. 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Semua yang percaya berkata amin. Saudaraku, kembali pemazmur malam ini berbicara kepada kita dari Mazmur pasal 92 ini pada ayat yang ke-3. Dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Alkitab dalam keseluruhan Injil dan surat-surat yang ada, saudaraku, dalam Alkitab kita ini berkata bahwa kita ini semua yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus oleh iman kita kepadanya, maka Tuhan telah membenarkan kita melalui kematian Yesus di atas kayu salib, yang sudah memikul dan menanggung seluruh dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dan sejak saudaraku menerima Dia sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamatmu satu-satunya,
maka ia menjadikan saudara sebagai orang benar. Sebagai orang benar, saudaraku, Tuhan mau supaya hidup kita ini mengalami pertumbuhan rohani yang baik dan juga sehat. Saudara, hidup kita bukanlah hidup rohani atau iman yang stagnan atau menjadi bayi rohani saja yang tidak mengalami, saudaraku, pertumbuhan. Kembali Mazmur berkata bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saudara, perhatikan itu bahwa kehidupan kita adalah hidup yang bertumbuh. Ada peningkatan rohani, iman, kualitas hidup saudara sebagai orang benar. Yang pertama dalam ayat ini kita dikatakan bertunas seperti pohon korma. Kemudian dikatakan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Selanjutnya dikatakan bahwa kita ini bertumbuh, bukan bertumbuh kurus, bukan bertumbuh kerdil, tetapi adalah bertumbuh subur. Tentunya ini terjadi dampak akibat daripada saudara bukan saja karena telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, tapi ini adalah pekerjaan daripada firman yang saudara dengar, memberikan kekuatan rohani, memberikan kekuatan iman yang berdampak kepada saudara bertumbuh subur di dalam Tuhan. Perlu saudara renungkan malam ini, jika engkau tidak bertumbuh subur, berarti ada bagian-bagian rohani saudara, iman saudara yang kurang dilengkapi, saudaraku, di dalam hidup saudara. Mungkin saja karena saudara tidak setia beribadah kepada Tuhan, tidak setia mendengarkan firman Allah, sebab firman Allah ini yang akan membuat saudara menjadi pribadi yang bertumbuh subur. Berikut saudaraku, mungkin saja saudara telah kurang atau jarang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Allah ini. Berikut saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin saja karena saudara mulai kurang dan sedikit saja berdoa saudara-saudara. Bahkan mungkin saudara yang kekasih, engkau telah melakukan kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang berakibat kepada saudara tidak dapat bertumbuh subur sebagaimana mestinya. Saudaraku, dalam ayat yang ke-13 ini, pohon korma adalah berbicara tentang orang yang beriman kepada Tuhan, yang sebagai orang benar, yang mempunyai kekuatan rohani, kekuatan iman, juga kesetiaan dan hidup di dalam kebajikan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah saudara yang kekasih dalam Tuhan bicara tentang kehidupan orang benar seperti pohon korma. Yaitu saudaraku, sebagai orang benar, saudaraku mempunyai kekuatan rohani yang baik saudara. Kemudian saudara adalah orang yang setia,
dan saudara hidup bijaksana. Kata bijaksana artinya saudara memihak kepada kebenaran Tuhan. Berikut saudaraku, dalam ayat ini kita menemukan bukan saja saudaraku bertumbuh seperti pohon korma, tetapi juga dikatakan kita saudaraku bertunas seperti pohon aras. Saudara-saudaraku, pohon aras dikatakan adalah pohon yang dapat bertumbuh saudaraku dengan sangat tinggi di atas pegunungan Libanon di Timur Tengah. Kemudian dikatakan bahwa daripada kayu pohon aras ini dapat bertahan lama untuk dipakai, saudaraku. Apakah sebagai sebuah bangunan rumah atau bangunan-bangunan lainnya yang mempunyai, saudaraku, penggunaan untuk, saudaraku, menjadi sebuah, saudaraku, gedung bangunan yang besar yang menjadi tempat di mana banyak orang atau masyarakat ke sana untuk berkumpul sesuai dengan, saudaraku, fungsi dan kegunaannya. Kemudian dikatakan bahwa pohon ini juga, saudaraku, dapat dibentuk menjadi sebuah, saudaraku, kayu atau penggunaannya menjadi indah. Jadi pohon, saudaraku, aras ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, penggunaan pemakaian, saudaraku, yang baik, punya harga. Nah, saudaraku, kita dikatakan bahwa saudara bertumbuh sangat tinggi, dan saudara sebagai orang percaya mempunyai nilai rohani di hadapan Tuhan yang sangat tinggi. Saudara bukan lagi, saudaraku, sebagai budak atau hamba dosa, tapi saudara adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan melalui kematian Yesus, melalui darah Yesus. Saudara menjadi orang yang penting, orang yang berharga, orang yang bernilai kualitas. Tuhan ada di dalam diri saudara. Saudara harus tahu itu. Iya, supaya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan jangan menjadikan hidup saudara sembarangan, saudara yang kasih. Saudara sebagai orang benar punya nilai kualitas yang tinggi, saudaraku. Karena nilai Tuhan, nilai penebusan, nilai dari Tuhan itu melekat ada padamu. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-14. 2, 3. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kalau waktu yang lalu Raja Daud berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, adalah diam di rumah Tuhan seumur hidup. Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus, maka hidup ini adalah hidup yang harus selalu melekat tinggal pada Tuhan, dan Tuhan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya pula ada di dalam kita semuanya.
Artinya saudara-saudara, ia menjadi orang yang tertanam di dalam Tuhan, tertanam di dalam rumah Tuhan, tertanam di dalam bait Allah, tertanam di dalam gereja, tertanam di dalam berjemaat saudara-saudara. Kalau saja Daud yang punya segala-galanya saudara, ternyata semua apa yang dari dunia ini tidak dapat menjawab kebutuhan tertinggi dari Daud, selain adalah ia berada di dalam rumah Tuhan. Dan keberadaan kita di dalam rumah Tuhan adalah menjadi umat yang bertunas di dalam pelataran rumah Tuhan. Saudara harus menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan untuk dapat pula menjadi berkat bagi orang lain, bagi jemaat Tuhan, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, bagi banyak orang yang masih berada di luar. Saudara bertunas, saudaraku, bukan hanya untuk diri saudara, tetapi saudara bertunas yang pertama adalah bagi kemuliaan Tuhan. Hidup saudara adalah hidup yang harus menjadi hidup yang melayani, yang memberi. Jadikanlah hidup saudara sebagai hidup yang terhormat, yang mulia di hadapan Tuhan. Dan jadilah pribadi yang bertunas, yang berdampak, menjadi berkat bagi, katakanlah, gereja ini, bagi jemaat saudaraku. Bahkan masih banyak jiwa-jiwa yang harus kita bawa, saudaraku, datang kepada Tuhan di dalam doa saudara dan juga dalam kesaksian, di mana saudara bicara, saudara bersaksi, saudara mengajak orang datang kepada Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena saudara sebagai orang benar harus bertunas. Berikut ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kepada semua jemaat yang diberkati Tuhan, baik dari semua anak-anak yang ada, remaja, pemuda, bahkan sampai kepada Bapak Ibu saudaraku, orang-orang tua, mari kita menjadi jemaat saudaraku yang menjadi berkat saudara-saudara, berkat dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, saudaraku yang ada di sekolah, di tempat saudaraku kuliah, di tempat saudara bekerja, berusaha. Saudaraku, jadilah orang yang dikatakan bahwa sampai masa saudara sudah tua, saudara tetap apa? Berbuah-buah. Saudara tetap apa? Gemuk, kata firman Tuhan. Saudara perhatikan itu, bahwa inilah yang harus terjadi kepada kita masing-masing. Menjadi jemaat yang bertunas, menjadi jemaat yang berbuah-buah, menjadi pribadi yang semakin gemuk, kata firman Allah, dan terus berbuah, dan terus berbuah, dan terus berbuat banyak bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan dikatakan
saudara tetap segar walaupun sudah tua. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat saudara segar. Tuhan yang membuat saudara menjadi kuat. Tuhan yang ada di dalam saudara, yang berkarya dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan firman-Nya, dengan roh-Nya di dalam saudara. Ayat yang terakhir 15 berkata, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ternyata tugas kita dalam ayat yang ke-16 ini adalah memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Saudara perhatikan bahwa masih begitu banyak orang yang membutuhkan apa itu? Keselamatan. Dan saudaralah saksinya Tuhan, alatnya Tuhan, yang Tuhan pakai untuk menjangkau, memberitakan saudara yang kasih dalam Tuhan tentang Tuhan itu adalah kebenaran itu sendiri. Tuhan itu adalah jalan dan hidup. Tuhan itulah sumber, saudaraku, kasih karunia. Pada Tuhanlah jawaban segala-galanya dalam hidup apa yang menjadi kebutuhan tertinggi daripada manusia, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal itu. Alkitab, saudaraku, memberitahukan kepada kita hanya oleh Yesus Kristus saja yang telah memproklamirkan dirinya dengan berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa masuk di dalam surga kalau tidak melalui aku. Mari saudaraku, kita menjadi orang yang memberitakan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan, agar banyak saudaraku jiwa-jiwa yang dijangkau dan diselamatkan bagi kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Jadilah orang benar seperti pohon korma dan seperti pohon aras di Libanon, dan nama Tuhan dimuliakan, saudara diberkati dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan masuk dalam doa. Bapa, di hadapan hadirat-Mu malam ini kami bersyukur hamba-Mu berhenti bicara firman-Mu, namun Tuhanlah yang menghidupkan firman-Mu ini di dalam hati, batin, pikiran, bahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh daripada umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa, jadikanlah mereka seperti pohon aras di Libanon, seperti pohon korma yang bertumbuh subur dan berbuah banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berkati umat-Mu dalam hidup rohani iman mereka kepadamu. Hamba berdoa Tuhan, pakailah mereka sebagai orang benar untuk menyaksikan Kristus Tuhan sebagai kebenaran dan kasih-Mu dan cinta-Mu, kemurahan-Mu Tuhan yang besar, sebagaimana yang telah dialami dalam hidup mereka. Kiranya mereka menjadi
orang-orang yang diberkati dalam Tuhan dan menjadi saksi yang hidup yang benar untuk memberitakan kasih karunia dari Tuhan, kebenaran, keselamatan dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Jemaat, mari kita mengarahkan segenap hati kepada Tuhan. Lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan, serta persekutuan, kekuatan, damai sejahtera, penghiburan oleh Allah Roh Kudus turunlah memenuhi seluruh jemaat-Mu malam ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua jemaat dan selamat beristirahat. Shalom, haleluya.